Salam, selamat bertemu kembali dalam program podcast MYC Malang. Sebelum kita akan mulai, mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang surga, kami ucapkan syukur terima kasih untuk hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang hidup itu menyegarkan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Mari Tuhan, biarlah kami boleh mengecap akan kebaikan-Mu. Ajari kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dengan leluasa. Terima kasih Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan pada saat ini kita akan boleh merenungkan, yaitu firman Tuhan yang hidup. Mungkin kita bertanya, benarkah Alkitab itu firman Allah yang hidup? Kenapa manusia yang menulisnya? Adik-adik, kita akan boleh bersama melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan Alkitab sendiri mengatakan bahwa dalam Alkitab berulang-ulang dikatakan Tuhan berfirman. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 2, 4 dan 7. Dan dalam Alkitab berulang-ulang kali dikatakan bahwa Tuhan menyuruh orang untuk menuliskan firman-Nya. Secara jelas menyebutkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Penulis digerakkan, diinspirasikan oleh kuasa Roh Kudus dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 9. Bahwa segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Tuhan tidak menulis sendiri selain pada 2 loh batu. Namun Roh Kudus sendiri mengilhamkan, menafaskan, menginspirasi, menggerakkan penulis untuk menulis kitab suci. Alkitab memiliki sistematis dan struktur yang memungkinkan seluruh pesan supaya dipahami sebagai satu kebenaran yang utuh. Alkitab sebagai firman Tuhan bisa bersatu dan harmonis. Padahal Alkitab ditulis dalam kurun waktu yang lama sekali, yaitu antara 1500 sampai 1600 tahun, yang ditulis sekitar 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka hidup dengan zaman yang berbeda, yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Banyak yang tidak kenal antara satu dengan yang lainnya. Namun suatu kesatuan, suatu bukti bahwa tema Alkitab itu bisa terjadi karena pada dasarnya firman Allah hanya memiliki satu penulis, yaitu Allah sendiri. Alkitab dinafaskan oleh Allah. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, juga semua nubuat atau ramalan di dalam Alkitab dengan tepat terjadi dan terbukti. Apa yang dituliskan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, juga dalam Mika pasal 5 ayat 1. Firman Allah yang disebutkan dalam Mazmur yaitu sebagai Taurat Tuhan yang sempurna, yang menyegarkan jiwa, dan dikatakan sebagai titah Tuhan itu tepat, yang menyukakan hati, dan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya,
dan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Firman Tuhan mempunyai kuasa. Banyak sekali manfaat bagi kita sebagai orang yang percaya. Dikatakan bahwa firman Tuhan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ibrani pasal 4 ayat 12 pun dikatakan, Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan supaya dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, yaitu supaya kita dapat mempertahankan supaya kelakuan kita bersih. Firman Tuhan juga berkuasa untuk membangun hidup kita dan menganugerahkan kepada kita, dan supaya kita mendapatkan hikmat. Adik-adik yang terkasih, apakah kita sudah biasa membaca Alkitab? Apakah kita tetap senantiasa merenungkan firman Tuhan? Seberapa besar kerinduan kita mau belajar firman Tuhan? Firman Tuhan sangat bermanfaat bagi kita. Seberapa besar dampak firman Tuhan berdampak dalam hidup kita? Mari kita tetap setia untuk boleh merenungkan, belajar akan kebenaran dari firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami ucapkan syukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah kerinduan kami, firman-Mu itu hidup bagi mereka yang mau mendengarkannya, dan mereka yang percaya, dan kami boleh bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Kristus. Dalam nama Engkau kami percaya. Kuucapkan syukur, terima kasih karena Engkau baik-baik kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai ketemu kembali Sabtu depan. Haleluya. Tuhan memberkati.